Saudara-saudara, tentunya kita semua mengharapkan tunggal terakhir dalam rangkaian pertandingan Piala Uber dan dari regu tim Uber ini semoga dapat berhasil. Kita nantikan 07. Drop shot lagi. Ternyata tidak berhasil melampaui net atau melampaui jaring. 1-7 angka pertama bagi Zhang Ning. Masuk 2-7. Zhang Ning masih serve 2-7. Set ketiga. Jauh keluar, satu lob yang dilepaskan Mia. 3-7. Kali ini kandas Zhang Ning. Satu bola silang yang cukup tipis dilepaskan oleh Mia Audina di dekat jaring atau dekat net, gagal diangkat. 7-3 Mia serve. Kali ini tambah angka bagi Mia Audina. 8-3. Setelah smash cukup datar sejajar net tadi dilepaskan oleh Mia Audina, gagal dikembalikan dengan backhand drive maksudnya oleh Zhang Ning. Ternyata jatuh di bidang permainan sendiri dan angka bertambah bagi Mia Audina dari Indonesia ini. 8-3 set ketiga. Tinggal 3 angka, saudara penonton. Delapan tiga set ketiga, Mia Audina akan lakukan serve. Gagal lagi, angka bertambah untuk Mia Audina. 9-3 set ketiga. 9-3 set ketiga. Terlampau jauh. Ya, masih ada kesempatan. Jauh ketinggalan. Tapi bagi Mia masih ada kesempatan kendati pukulannya terlalu lemah tadi. Pindah serve 3-9, Zhang Ning serve. Angka bagi Zhang Ning 4-9. Gagal. Pengembalian Zhang Ning setelah bola drive yang cukup tipis di atas bibir net, hanya beberapa sentimeter tadi, merupakan satu pukulan yang mengecoh kaki dari Zhang Ning. Sulit untuk melangkah dan melepaskan pukulan yang cukup akurat sehingga bola jatuh di bidang permainan sendiri. Pindah serve 9-4. 9-4 set ketiga. Mia Audina serve. Satu penempatan bola yang cukup bagus dengan silang sejajar net, tetapi dapat dengan cepat sekali Zhang Ning membaca kemana arah bola
dan menyambar bola itu dengan cepat sekali sehingga sulit untuk dapat kembali atau dipukul balik oleh Mia Audina, bahkan pukulannya keluar meninggalkan lapangan permainan. Pindah serve lagi 4-9. Kali ini cukup akurat, kita saksikan pukulan gerak tipu diperkirakan oleh Zhang Ning tadi. Shuttlecock jatuh di samping kiri, tetapi ternyata jauh jatuh di samping kanan rusuk bagian belakang. Pindah serve 9-4. Mia Audina serve. Saudara-saudara, masuk 10 match point. Match point, saudara-saudara. 10-4. Tinggal satu angka untuk menentukan kemenangan regu Piala Uber Indonesia. Tentunya ini diperlukan satu ketenangan dari Mia Audina. Kita nantikan 10-4 match point. Count! Saudara-saudara, tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, tak dapat diuraikan dengan satu kiasan apapun. Pemain muda usia, pemain muda belia, Mia Audina, ternyata mampu sebagai penentu kemenangan regu Indonesia setelah pada pertarungan yang cukup seru dan menentukan set ketiga ini berhasil menyelesaikannya dengan 11-4. Dengan demikian, saudara-saudara, kedudukan sekarang 3-2 untuk kemenangan regu Piala Uber Indonesia. Satu penantian yang cukup panjang. 19 tahun sudah Piala Uber yang telah lepas dari Indonesia malam hari ini ditentukan dalam satu sejarah oleh pemain muda belia Mia Audina. Saudara-saudara, tentunya beberapa saat lagi kita akan menyaksikan bagaimana penyerahan Piala Uber dari regu juara bertahan Cina yang sekarang pada malam hari ini direbut kembali oleh tim Piala Uber Indonesia. Sambil menantikan itu, baiklah bagaimana komentar rekan saya Max Sopakua yang sekarang berada di studio. Silakan Bung Max. Saudara penonton, memang situasi yang kami saksikan lewat layar televisi di studio ini sudah menggambarkan betapa hebatnya antusias atau gembiranya masyarakat Indonesia yang ada di stadion atau di Istora Senayan Jakarta maupun yang sudah tentu yang ada di rumahnya masing-masing. Seperti halnya Bung Joko tadi mengatakan bahwa kita perebutan Piala Uber malam ini menghapuskan penantian yang cukup lama. 19 tahun kita menanti piala tersebut setelah pada tahun 1975. Ketika itu rekan saya ini Elizabeth Latif mulai memegang raket untuk bermain bulu tangkis. Dan kita saksikan juga, namun hal tersebut dapat diatasi dan berhasillah Piala Uber tersebut dapat kita genggam kembali setelah 19 tahun kita menanti. Bagaimana perasaan Anda sekarang, Liz? Karena pada waktu itu Anda juga gagal merebut Piala Uber pada tahun 86 ya.
dan posisinya pada waktu itu 3-2 juga. Betul. Cina mengalahkan Indonesia dengan 3-2. Sekarang gimana? Coba ceritakan perasaannya. Luar biasa. Yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena saya begitu bangga kepada Mia dan saya mengucapkan selamat kepada tim Indonesia dan juga para pelatih dan para official yang begitu jitu menyusun strategi sehingga begitu beraninya menurunkan Mia pada tunggal ketiga. Karena memang seperti kita duga mungkin memang pada kedudukan 2-2 dan tunggal ketiga itu akan menjadi partai penentu. Sedangkan Mia Audiena ini begitu muda usianya, tetapi dia begitu tenangnya di lapangan dan begitu gigihnya mengejar angka demi angka sehingga bisa merebut kemenangan. Kemudian pertanyaan yang sama ataupun perasaan yang sama mungkin juga Mbak Retno sebagai seorang mantan pemain bulu tangkis pernah ikut dengan Thomas Cup sejak di Tokyo dan lain-lain sebagainya ya Mbak Retno. Mungkin Anda bisa ungkapkan apa yang terjadi atau gejolak itu bisa lepas sekarang dari dalam hati. Ini luar biasa sekali nih. Saya terima kasih sekali pada perjuangan Mia, juga berkat doa restu dari rakyat Indonesia yang telah mendukung para pemain dan penonton yang membantu memberikan semangat kepada para pemain. Saya terharu sekali dan terima kasih sekali. Mia sungguh luar biasa perjuangannya, hebat sekali dia. Mentalnya juga bagus dalam saat-saat dia penentuan. Set ketiga dia bisa mengembalikan kepercayaannya kembali. Padahal dia sudah kecewa pada pertandingan yang babak kedua tadi. Kalau kita lihat penampilan Mia tadi Mbak Retno sebagai pelatih, Anda optimis atau pesimis ketika dia mulai dikalahkan pada set pertama oleh pemain Cina? Set kedua dia kalahkan. Set kedua dia kalah, set kedua. Saya merasa, dalam hati saya merasa saya yakin bahwa dia mampu. Karena biasanya dia itu set ketiga dia itu bisa mengembalikan kepercayaannya itu. Dia memang luar biasa itu. Saudara penonton, memang benar-benar bahwa peristiwa malam ini boleh menjadi satu titik sejarah kembali, yaitu kembalinya si anak yang hilang ya. Uber Cup yang hilang sejak 19 tahun yang lalu kembali dipeluk oleh para pemain Indonesia, katakanlah oleh para tim Uber Cup Indonesia dan langsung bermukim di pangkuan Ibu Pertiwi. Dan kita selalu mendoakan bahwa lapisan pemain pada tahun-tahun berikutnya akan juga sama mempertahankan piala ini. Dan sudah tentu akan menjadi milik kita bersama dalam penentuan beberapa kali bertanding atau memenangkannya. Saudara penonton, di layar televisi Anda sudah mulai menyaksikan persiapan untuk memberikan piala Uber, penyerahan piala Uber kepada pemenang. Dan sudah tentu tim Indonesia akan hadir di sana untuk menerima piala Uber tersebut dari Presiden IBF, sementara mungkin juga tim Cina yang akan menyerahkannya kepada Presiden IBF kemudian diserahkan kepada tim Indonesia. Dan saya yakin bahwa peristiwa malam ini akan sangat membekas di hati kita semua ketika kita menyaksikan Mia Audiena tadi berjuang pada titik-titik waktu pada saat-saat terakhir untuk memenangkan piala tersebut. Kami kembali kepada rekan Joko Gitoyo yang berada di Istora Senayan untuk melaporkan penyerahan piala Uber kepada tim Indonesia. Silakan Mas Joko. Terima kasih Bung Max sekali lagi, dan terima kasih kepada seluruh penonton televisi Republik Indonesia yang telah ikut serta menyaksikan pertandingan ini, yang telah ikut serta pula memberikan satu dorongan dan doa restu kepada semua pemain tim Uber Indonesia. Dan dengan segala daya dan upayanya malam hari ini telah berhasil merebut kembali piala Uber yang sudah 19 tahun ditunggu dan dinantikan. Kepada Bapak R.A. Gosal, Sekun PB PBSI. Dan kita saksikan sebelum pemberian piala Uber, yaitu medali tanda penghargaan pada Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum PB PBSI, yaitu R.A. Gosal, dari Ketua IBF yaitu Madam Yu Seng Rong. Disaksikan kita lihat adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Hayono Esman, juga Ibu Tri Sutresno,
dan beberapa pejabat dari PBSI yang sudah nampak pula di layar televisi Anda untuk menyaksikan satu detik-detik kebahagiaan kembalinya Piala Uber ke tangan Indonesia. Hampir seluruh penonton di Istora Senayan Jakarta ini menggetarkan satu gedung yang mampu menampung sekitar 10.000 penonton. Siapa suruh datang Jakarta katanya, mengeluh-elukan. Kepada Bapak Sumaryono, Ketua Harian PBSI, yang akan diserahkan oleh Mr. Louis Sandra. Presentation of the commemorative medal to the Executive Chairman of PBSI. Juga akan diserahkan medali kenang-kenangan untuk Bapak Sumaryono oleh Madam Wu Sengrong, di samping kepada Sekum PBSI tadi, yaitu R.I. Gosal. Karena keberhasilan penyelenggaraan final Piala Uber dan juga Piala Thomas yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta. Kita lihat Bapak R.I. Gosal dan Bapak Sumaryono. Satu upacara pemberian medali kenang-kenangan juga diberikan. Para hadirin sekalian, tibalah saatnya kita akan menyerahkan Piala Uber. Dan setelah berlangsung pemberian medali, mungkin tidak begitu nampak di layar televisi Anda pengalungan medali tadi. Kita lihat sekarang dan sesaat lagi kita saksikan upacara penghormatan pemenang kepada tim Piala Uber Indonesia, tim Piala Uber Cina, tim Piala Uber Korea Selatan, dan tim Piala Uber Swedia. Para pemain sekarang sudah memasuki ruang tempat upacara di bagian tengah gedung Istora Senayan Jakarta ini. Seluruh pemain atau 8 orang pemain yang tergabung dalam tim Piala Uber, juga manajer tim serta para pelatih telah siap berada di panggung kehormatan. Kita lihat bahwa Susi Susanti, Mia Audina, Lili Tampi, semuanya 8 pemain beserta pelatih berada, Liu Chusha berada di situ. Penyerahan medali emas kepada tim Uber Travel Indonesia akan dilaksanakan oleh Ibu Tri Sutrisno. Sebelum Piala Uber, kita akan menyaksikan pengalungan medali emas bagi tim Piala Uber Indonesia yang akan diberikan oleh Ibu Tri Sutrisno.
Medali pertama, pengalungan medali ini dilakukan dari sana. Pinarsih sekarang. Susi Susanti yang nampak sekarang. Rosiana Tendean. Pemain gelar penentu Mia Audina. Elisa. Dan Lili Tampi mendapat pengalungan medali emas. Juga tim manajer Muhammad Lutfi. 8 pemain regu tim Piala Uber telah mendapatkan kalungan medali emas. Penyerahan medali ini dilaksanakan emas oleh Ibu Tri Sutisna, perak oleh Bapak Hayun Isman. Dan medali perak akan diserahkan untuk regu Cina, diserahkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau Menpora Hayona Isman kepada regu Cina. Dan dilanjutkan dengan penyerahan Piala Uber yang sekarang nampak di layar televisi Anda. Siapakah yang akan menyerahkan Piala Uber? Kita nantikan. Ternyata Ketua IBF yaitu Madam Zulong serahkan kepada tim manajer Indonesia. Yang sekarang nampak di televisi Anda, itulah Piala Uber yang sudah ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti untuk kembali ke Indonesia selama 19 tahun. Telah melanglang ke beberapa negara. Semogalah apa yang dapat dicapai, apa yang dapat diraih pada malam hari ini merupakan tonggak sejarah untuk mempertahankan piala ini di tahun-tahun kemudian. Sekarang setiap pemain satu persatu mencium Piala Uber. Dengan rasa haru, Susi Susanti mengangkat Piala Uber ini pada seluruh penonton di Istora, bahkan pada seluruh penonton televisi di Indonesia. Saudara-saudara, inilah sekilas lintas yang dapat kami laporkan tentang penyerahan Piala Uber yang sudah kembali ke Indonesia. Dan kita segera akan kembali ke studio menjumpai rekan saya, Max Subakwa. Silakan Bung Max. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan bahwa Piala Uber terakhir kali kita rebut adalah pada tahun 1975. Dan ini merupakan untuk yang kedua kalinya semenjak Piala Uber diperebutkan tahun 1957. Dan kini rupanya kita menunggu pemberian medali perak kepada tim Uber Cina. Kami persilakan tim Uber Cup China maju ke depan untuk menerima medali kemenangan. Kita masih menantikan munculnya tim Uber Cina untuk menerima medali perak dari panitia penyelenggara. Sementara tim Uber Indonesia tidak putus-putusnya menerima ucapan selamat dari seluruh masyarakat Indonesia yang hadir di Istora Senayan malam ini. Bisa, inilah tim Uber Cina yang malam ini harus mengakui keunggulan tim Uber Indonesia. Dan Bapak
Menpora Hayono Usman akan memberikan medali-medali perak kepada tim Uber Cina. Minister of Sport and Youth Affairs. Ini adalah pelatih-pelatih dari tim Uber Cina. Kemudian Han Xingna, Li Zhaoying, dan pemirsa, hari ini regu tim Cina yang selama 10 tahun ini mendominasi di Piala Uber harus menerima sekarang sebagai kedudukan kedua. Kami ulangi lagi, Cina pertama kali masuk Organisasi International Badminton Federation pada tahun 82, tapi setelah itu pada tahun 84 mereka langsung merebut Piala Uber, kemudian diulangi lagi pada tahun 86 dan diulangi lagi pada tahun 88 dan kemudian diulangi lagi pada tahun 90 dan terakhir kemarin di Kuala Lumpur tahun 92. Dengan demikian dalam 10 tahun terakhir ini Cina sudah merebut 5 kali Piala Uber dan kemudian sekarang dipatahkan oleh tim Indonesia. Dan menurut catatan 15 kali Piala Uber diperebutkan, 3 direbut oleh Amerika, 5 kali direbut oleh Jepang, 5 kali direbut oleh Cina, dan 2 kali direbut oleh tim Indonesia. Kamu Titi DJ. Kali perunggu ini akan disampaikan. Selamat malam pemirsa. Sekarang saya berhasil mendapatkan Mia. Sekarang sedang ada di sebelah saya. Barusan dia minta ditolong panggilin mama ya. Mama sama papa nonton semua ya. Seneng dong adik-adik, kakak-kakak. Saya nggak punya adik. Oh nggak punya adik, punya kakak. Aduh selamat ya Mia ya. Kamu umurnya baru 14 sudah. Aduh rahasianya apa tuh Mi tadi? Padahal mungkin ada sedikit grogi atau apa. Ya emang saya main tegang sekali ya, soalnya penentuan ya. Iya. Udah gitu Piala Uber udah nggak pernah kita ambil ya. Saya merasakan sekali kuasa Tuhan, saya dikasih kekuatan. Soalnya berkat kamu Piala Uber ke tangan kita lagi. Wah itu kan suatu berkah yang aduh nggak tahu deh mesti di. Saya aja nggak tahu mau ngomong apa nih Mi sama kamu. Saya sendiri grogi mau nanya apa. Cuman mudah-mudahan ya Mia ya. Untuk selanjutnya kita juga bisa terus dan mudah-mudahan Mia di bulu tangkis juga tetap lebih maju lagi. Tapi belepotan mukanya Mia. Karena udah ini. Saya juga bingung mau ngomong apa. Kayaknya kita tadi udah nangis, nangisnya udah puas. Gitu. Sebentar lagi mamanya datang. Kita biasanya menerima telepon dari orang, tapi kayaknya nggak ada yang masuk. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan kita ketemu lagi. Sekali lagi selamat ya Mia ya. Terima kasih banyak. Nanti kita jalan-jalan ya. Oke pemirsa, kita kembali ke Dedi dan Mbak Uca. Terima kasih Titi dan selamat malam untuk Mia ya. Dan pemirsa di Istora sini baru saja terjadi pemberian medali perunggu kepada Korea. Kini kita nantikan munculnya tim dari Sweden juga untuk menerima medali perunggu. Akan kita lanjutkan besok dimulai di waktu yang sama jam 11.30 untuk pertandingan final Thomas Cup. Kami harapkan kehadiran para hadirin sekalian. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan yang terakhir kami ucapkan Pemirsa rupanya Gaet pelatih kita. Saya sengaja gandeng ini soalnya dari pertama saya mau ketemu dia, mau wawancara dia, susah banget. Nggak mau ntar aja gitu. Sekarang saya paksa. Oke, komentarnya apa nih? Kita pengen tahu. Oh pacarnya banyak. Gimana komentarnya nih? Iya anak-anak main bagus lah, kita puas gitu. Kita senang lah gitu. Gimana perasaannya akhirnya Piala Uber berhasil kita pegang lagi? Ya kita hatinya lega lah gitu. Jadi pelatih ya bisa berhasil ya merasa lega gitu aja. Sempet deg-deg juga tadi, soalnya saya juga pas nonton juga sempet tegang sampai ditegur sama Mbak Uca tadi, Titi masuk dong, saya terhanyut gitu ikut dalam ketegangan. Kalau Anda? Wah tegang banget, apalagi Mia set kedua itu mestinya bisa ambil, saya takut dia down aja gitu. Tapi ya anak ini bagus mainnya. Mia mentalnya bagus sekali ya? Iya, bagus sekali. Dan umurnya masih muda jadi mungkin masih nurut untuk segala macam. Apa ada yang perlu disampaikan lagi? Enggak lah. Oke, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Silakan balik ke